Halo, selamat datang. Teknologi kan sekarang larinya kencang banget ya. Dan ini nih, bikin muncul pertanyaan besar. Kalau kita udah bisa merekayasa hampir segalanya, apa dong yang jadi pemandu kita? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah cetak biru etis yang menarik banget, yang coba ngejawab pertanyaan itu dengan cara ngegabungin sains dan keyakinan. Ini dia pertanyaan intinya. Gara-gara teknologi makin maju, kita jadi kepaksa buat berhenti sejenak dan nanya. Bukan lagi, bisa nggak kita lakuin, tapi pantas nggak kita lakuin? Pertanyaan ini penting banget. Dan ini bukan cuma buat para ilmuwan, tapi buat kita semua, yang bakal hidup di dunia yang mereka ciptain. Oke, kita mulai dari konteksnya dulu ya. Kita kan udah ngelewatin zaman di mana pabrik serba otomatis. Sekarang kita masuk ke industri 5.0, di mana teknologi itu benar-benar nyatu sama hidup kita. Mulai dari AI yang bantu diagnosis medis, sampai material super canggih. Janjinya sih luar biasa ya, tapi di sisi lain ada tantangan etis yang, belum pernah kita hadapi sebelumnya. Ada 3 pilar utama nih yang jadi motor perubahan ini. Pertama, bioteknologi yang bikin kita bisa ngedit kehidupan. Kedua, nanomaterial, di mana kita bisa ngebangun sesuatu dari level atom. Dan ketiga, AI laboratorium yang bikin penemuan ilmiah jadi ngebut banget. Masing-masing ini keajaiban teknologi, tapi di saat yang sama, masing-masing itu kayak ngebuka kotak Pandoranya sendiri soal etika. Jadi, di tengah perubahan yang secepat ini, di mana kita bisa nemuin pijakan yang kuat? Nah, sumber yang lagi kita bahas ini ngasih usul buat ngelihat ke sebuah sistem etis yang udah stabil, yang udah teruji zaman, buat jadi pemandu kita ngadepin tantangan-tantangan baru ini. Konsep utamanya itu namanya akidah. Gini deh, biar gampang, bayangin aja ini tuh kayak fondasi kepercayaan dalam Islam. Ini bukan cuma sekumpulan aturan, tapi lebih kayak sebuah lensa buat ngelihat dunia. Dia ngasih kerangka kerja buat tujuan, makna, dan yang paling penting buat diskusi kita, soal etika. Nah, di sini ada analogi yang keren banget. Coba deh bayangin akidah itu sebagai sistem operasi etis. Sama kayak Windows atau iOS yang jadi dasar buat semua aplikasi jalan, kerangka kerja ini diusulin buat jadi dasar bagi semua penelitian ilmiah, biar semuanya jalan sesuai dengan nilai-nilai inti. Nah, disinilah tantangannya muncul. Di satu sisi, kita punya teknologi yang kemampuannya kayak nggak ada batasnya. Tapi di sisi lain, ada pertanyaan-pertanyaan mendasar dari keyakinan tentang tujuan dan batasan. Yuk kita lihat beberapa contoh nyatanya. Coba kita ambil contoh bioteknologi. Dengan alat kayak CRISPR, kita bisa ngedit genom, cetak birunya kehidupan. Nah, pertanyaannya jadi dalam banget. Di mana sih batasnya antara nyembuhin penyakit sama ya bisa dibilang main jadi Tuhan? Terus ada nanomaterial, di mana kita bisa bikin barang dari level atomik. Wah, ini bisa ngubah segalanya loh. Tapi pertanyaannya gini, pas kita ngubah sifat dasar materi, apa ya konsekuensi yang nggak terduga yang bisa muncul di lingkungan atau bahkan di dalam tubuh kita? Dan yang terakhir, AI di laboratorium. AI itu bisa nyaring data dan ngasih hipotesis jauh lebih cepat dari tim ilmuwan manapun. Masalahnya, AI kan nggak punya kompas moral. Nah, disinilah intinya. Siapa yang memprogram nilai-nilainya? Gimana caranya kita mastiin pencarian pengetahuan pakai AI ini tetap sejalan sama kesejahteraan manusia? Oke, setelah kita tahu tantangannya apa aja, sumber ini nggak berhenti di situ doang. Dia justru ngusulin sebuah strategi yang proaktif buat ngebangun jembatan antara teknologi dan etika. Dan ini dimulainya dari paling dasar, dari ruang kelas, terus lanjut sampai ke dunia profesional. Semua perubahan kan mulainya dari pendidikan. Idenya simpel aja. Jangan cuma ngelatih insinyur buat bisa ngebangun sesuatu, tapi ajarin mereka juga buat mikirin dampak dari apa yang mereka bangun. Jadi mereka dibekali kompas etis, bukan cuma kalkulator doang. Terus praktiknya gimana dong? Pertama, etika itu bukan lagi sekedar mata kuliah pilihan, tapi benar-benar dimasukin ke kurikulum inti teknik. Kedua, bikin ruang diskusi biar mahasiswa tuh sadar sama dampak sosial dari kerjaan mereka nanti. Dan ketiga, hubungin mereka sama mentor, para profesional yang udah ngadepin dilema-dilema ini di dunia nyata. Nah, kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya. Intinya tuh gini, keyakinan atau iman itu nggak dilihat sebagai sesuatu yang pisah dari sains. Justru, iman jadi fondasi yang mendasari semua penelitian dan rekayasa. Ini tuh kayak jangkarnya yang ngejaga usaha ilmiah kita tetap berpijak pada tujuan dan kemanusiaan. Dan kerangka kerja ini tuh lengkap banget ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini bukan cuma buat mahasiswa doang. Ini mencakup seluruh perjalanan karir seorang insinyur, mulai dari pendidikan mereka, etika dalam penelitian yang mereka lakuin, sampai akhirnya ke praktek profesional mereka sehari-hari. Ketiga pilar ini sama-sama penting.
Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya yuk. Ujung-ujungnya ini semua soal mendefinisikan ulang peran insinyur. Mereka bukan lagi sekedar pemecah masalah, tapi juga penjaga etika dari kemajuan itu sendiri. Nah, dalam kerangka kerja ini ada 3 peran spesifik buat insinyur muslim. Mereka itu jadi semacam penjaga etika di tengah balapan teknologi. Terus, mereka juga mastiin kalau teknologi itu buat melayani manusia, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, mereka jadi jembatan antara kemajuan sains sama nilai-nilai spiritual. Dan ini poin yang penting banget. Idenya di sini tuh bukan buat ngerem atau ngebatasin penelitian ilmiah. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tentang ngasih sains tujuan yang lebih dalam. Ini tentang ngejawab pertanyaan kenapa dibalik apa. Mastiin kemajuan kita itu bukan cuma pinter, tapi juga bijaksana. Oke, kita tutup pembahasan kita dengan pemikiran ini. Teknologi itu makin pinter, makin jago ngasih kita jawaban. Tapi tugas kita sebagai manusia, ya, adalah ngajuin pertanyaan yang benar. Pertanyaan soal tujuan, soal dampak, dan soal makna. Karena pertanyaan-pertanyaan itulah yang nggak akan pernah bisa dijawab sama algoritma secanggih apapun. Terima kasih sudah menyimak.